Shalom sahabat Alpeta Ministry, berjumpa kembali di kesempatan kali ini di suasana Natal yang tentunya semakin membuat kita cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga cintai diri sendiri dong tentunya, yaitu dengan menjaga kesehatan salah satunya. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja hari ini mau ngobrolin apa ya? Yuk kita sapa dulu Om Yan. Shalom Om. Shalom, Apa kabar Om? Sehat Om? puji Tuhan, Iya Om. puji Tuhan. Sudah tua tapi masih sehat, Puji Tuhan. masih bisa melayani Tuhan. Puji Nah, Tuhan. wah luar biasa nih kalau sama Om ya. Om, ini di saat Natal ini ya Om, kita mau bahas nih Om, malam di mana Tuhan Yesus lahir. Kita tidak akan memperdebatkan tanggalnya ya Om ya. Tapi ketika Tuhan itu firman Allah menjelma menjadi seorang bayi yang tidak terbatas, seorang manusia, tetapi Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% juga Allah yang datang. Nah, Om, kasih Allah yang besar bagi dunia ini dibungkus sederhana dengan kain lampin, terus juga terbaringnya hanya di dalam palungan. Dan banyak orang di luar sana, termasuk kita dulu juga, yang menantikan Tuhan Yesus itu sebagai terang dunia dan harapan semua manusia untuk keselamatan. Dalam kesempatan ini, Om bisa jelaskan Om, bagaimanakah Tuhan Yesus itu sebagai terang dunia dan harapan semua manusia di saat ini? Silakan. Ya, baiklah. Jadi pertama-tama yang harus diketahui itu bahwa Yesus sebagai Mesias yang dijanji-janjikan di dalam perjanjian lama itu digenapi, tapi itu kan seolah-olah khususnya bagi bangsa Israel. Lalu untuk bangsa-bangsa di luar Israel itu apa tandanya? Maka Tuhan Allah menyediakan satu bintang khusus, bintang istimewa ya, yang luar biasa terangnya. Ditambah lagi dengan turunnya malaikat-malaikat dari sorga ke dunia untuk menyanyi. Nah itu luar biasa ya. Jadi belum pernah terjadi seorang manusia dilahirkan, apakah itu seorang raja atau seorang nabi atau seorang yang istimewa begitu. Tetapi waktu lahir menjadi manusia sebagai bayi, lalu dinyanyikan oleh para malaikat yang sengaja turun ke dunia, dan itu bukan dongeng karena disaksikan oleh banyak gembala yang waktu itu ya dekat dengan tempat lahir Yesus. Oh iya Om. Om, berkaitan sama terang ya Om, terang dunia, termasuk waktu minggu lalu ya atau dalam video sebelumnya kan juga ditandai dengan bintang ya Om, yang sangat terang sekali menyinari kandang domba itu ya Om, nyorot ke kandang domba gitu sampai gembala ataupun orang majus yang datang itu berpatokan kepada terang dari bintang itu. Nah Om, apakah maksud dari terang ini bahwa Tuhan Yesus itu terang dunia, menerangi dunia itu? Kenapa Om? Emangnya dunianya gelap ya Om? Betul. Jadi ada dua hal kegelapan manusia itu ya. Yang pertama-tama itu, mengapa dikatakan manusia di dalam kegelapan itu? Karena manusia sudah dibelenggu oleh dosa, ya, dikungkung oleh dosa, kemudian juga oleh penderitaan akibat dosa terjadi di dalam dunia. Jadi dua hal itu. Jadi ada kegelapan dosa, ada kegelapan penderitaan, dan Tuhan Yesus sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia itu untuk mengatasi dua hal ini, yaitu mengatasi kegelapan dosa dan juga untuk mengatasi kegelapan penderitaan itu. Maksudnya
Kalau orang betul-betul percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu, akan mampu menghadapi penderitaan yang dialami selama hidupnya karena sudah mendapatkan terang dari sorga, gitu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri yang merupakan terang dunia, gitu. Jadi terang dunia itu bukan hanya untuk menerangi dosa, tapi juga untuk mengalahkan penderitaan. Oh iya Om. Gitu. Nah, karena manusia hidup dalam kegelapan ya Om saat itu ya, jadi membutuhkan terang Tuhan gitu. Nah Om, lalu katanya juga ya Om, karena kan ini di Natalan biasanya ada ngomongin hadiah ya Om. Katanya ini juga adalah hadiah yang terbesar dari Allah untuk umat manusia ya Om. Betul, itu sebabnya maka umat Kristen ya saling memberikan hadiah kalau hari Natal. Karena Tuhan Allah sudah memberikan hadiah yang terindah, yang paling berharga, yaitu firman Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Tetapi banyak orang tidak mengerti firman Allah menjelma menjadi manusia. Injil Yohanes itu menjelaskan. Jadi Injil Yohanes menjelaskan bahwa firman Allah itu merupakan perwakilan Allah atau pribadi Allah, gitu. Nah, pribadi Allah itu menjelma menjadi manusia Yesus. Maka ini peristiwa ini tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, karena Yesus Sang Mesias yang dijanjikan itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, bukan sekedar guru, bukan juga sekedar apa seperti hanya pertanda gitu ya. Tapi betul-betul tuh sama seperti mewakili Allah sendiri turun ke dalam dunia. Kan kalau Allah sendiri ya tetap bersemayam di sorga ya, atau ya bertakhta, berdaulat di surga dan di bumi. Nah, manusia tidak bisa mengenal dia, maka melalui firman Allah ini ya, yang merupakan perwakilan Allah itu menjelma menjadi manusia Yesus, supaya barang siapa yang mata rohaninya dicelikan mengenal Yesus itu sama seperti mengenal Allah yang hidup, Allah yang sejati. Jadi kalau tidak melalui Yesus, manusia itu hanya menduga-duga tentang adanya Allah ya, yang menciptakan langit dan bumi, adanya Allah yang maha kuasa, adanya pribadi yang di atas segalanya. Tapi itu duga-dugaan dari otak manusia ya. Nah, itu jadi disebutnya tuh filsafat agama, filsafat ketuhanan, gitu ya, filsafat ketuhanan itu dari pikiran manusia. Nah, sekarang oleh Tuhan Allah yang hidup itu melalui firman Allah yang menjelma menjadi manusia, itu sepertinya berseru kepada semua manusia, hai manusia, ya, aku datang kepadamu dengan menjelmakan firmanku sendiri menjadi manusia. Tetapi supaya manusia itu tidak kaget, maka di perjanjian lama itu secara berangsur-angsur dijelaskan. Bahkan sampai tempat lahirnya harus di Bethlehem, harus dilahirkan melalui anak darah, harus juga melakukan mujizat-mujizat yang melampaui nabi-nabi. Harus juga ada lagi yang sangat-sangat penting, itu apa? Dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi juga supaya jelas ya harus bangkit dari antara orang mati. Kalau tidak nanti dikiranya dia mati karena dosa ya, atau menanggung dosanya sendiri. Nah itu, jadi Yesus itu harus mati menebus dosa, tapi harus bangkit dari antara orang mati. Bahkan juga harus betul-betul nanti naik ke sorga ya, untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Nah ini satu-satunya yang bisa menjamin manusia berdosa diampuni, diubahkan, dan tempat di sorga disediakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus itu sesudah menyelesaikan ya tugasnya di dunia ini, bahkan sesudah bangkit dari antara orang mati, mengajar lagi selama 40 hari. Lalu Tuhan Yesus di depan murid-muridnya siang-siang hari, Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke sorga. Luar biasa. Itu yang disebut hari kenaikan. Disebutnya, diperingati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Iya Om, jadi rangkaiannya memang luar biasa ya Om. Tuhan Yesus itu dari lahirnya sebagai terang dunia, lalu dia juga nanti menebus dosa manusia yang dalam kegelapan, diterangi oleh firman Tuhan, diterangi oleh Tuhan Yesus melalui peristiwa salib dan dibangkitkan, naik ke surga juga dengan penuh cahaya ya Om, dengan cahaya kemuliaan, naik ke surga pelan-pelan tadi kata Om, dan disaksikan oleh banyak orang kan ya, bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul menerangi hati manusia. Jadi yang sangat penting itu bahwa Sang Mesias yang dijanji-janjikan dalam perjanjian lama itu rinci tanda-tandanya gitu. Sampai tempat lahirnya, sampai matinya untuk menebus dosa dan harus bangkit dari antara orang mati, juga mujizat-mujizatnya, kehidupan yang tanpa noda, tanpa dosa, itu rinci sekali tentang Mesias itu. Jadi itu maksudnya Tuhan Allah menginginkan umat manusia di dunia itu jangan salah. Jadi bukan sekedar mencari nabi, bukan sekedar mencari agama, tapi mencari keselamatan yang kekal yang dijamin, gitu. Baik dijamin penebusan dosa, pengampunan dosa, maupun juga hidup yang kekal dan tempat di surga. Lalu juga ciri-cirinya itu sangat rinci di dalam perjanjian lama itu. Jadi tidak mungkin digantikan oleh yang lain atau misalnya memerlukan yang lain untuk menyempurnakan Yesus ini. Nggak bisa, karena tidak ada orang yang melebihi Yesus di dalam soal kesuciannya, kesempurnaannya, dan mujizat-mujizatnya, dan menjamin pengampunan dosa oleh pengorbanannya di kayu salib, dan juga menjamin hidup yang kekal oleh kebangkitannya. Lalu Yesus naik ke surga menyediakan tempat. Gitu. Nah, Injil ini namanya Injil tentang Yesus ini harus dikabarkan kepada segala bangsa supaya manusia itu terbuka mata rohaninya yang melihat, oh inilah Mesias juru selamat manusia yang dijanji-janjikan itu, gitu ya. Nah, gitu. Saya kan dulu bukan latar belakang Kristen, saya dulu bukan orang Kristen, tapi waktu saya membaca ya dengan sungguh-sungguh serius ya, membaca kisah kelahiran Yesus, ajarannya, mujizatnya, sampai kepada matinya di kayu salib, saya sampai nangis tuh waktu baca tentang Yesus harus mati dan mati beneran. Lalu pada yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu waktu saya baca ya Yesus bangkit dari antara orang mati, itu saya tuh sampai senang sekali, luar biasa. Tahu bahwa Yesus yang tersalib itu ternyata kemudian 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Lalu ini masih belum selesai. Saya sudah mengajar lagi 40 hari. Tuhan Yesus di depan murid-murid ya siang-siang hari itu pelan-pelan Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Pak Alfa tahu nggak? Waktu saya baca itu, saya seperti ikut Tuhan Yesus ke surga. Luar biasa. Benar itu. Karena apa? Saya berapa kali sakit atau peristiwa saya menghadapi kematian. Beberapa kali lah, saya itu sepertinya sudah harus mati. Jadi ini pikiran kalau saya mati kemana itu sangat-sangat penting bagi saya. Gitu. Jadi waktu Yesus mati untuk menebus dosa, saya ikut nangis ya, seperti ya, ini yang saya cari gitu ya. Kemudian waktu saya baca lagi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, itu seperti saya melihat seperti apa gitu ya. Apalagi kemudian ya selama 40 hari mengajar lagi, lalu pada hari ke-40 dari pelan-pelan naik ke sorga, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Saya seperti ikut tuh, ikut Tuhan Yesus ke sorga. Ya Om. Wah, nih semoga nih sahabat Rapitra Ministry bisa merasakan hal itu ya Om ya. Ketika dia terima Tuhan Yesus menerangi hatinya, kayak Om tuh ngerasain, wah seperti seolah-olah ikut gitu ke surga. Nah Om, ini juga mungkin juga ya Om yang bisa kita jelaskan ya, bisa menjawab juga bahwasannya kita ini bukan orang-orang yang tertutup ya Om ya oleh atau terkurung gitu, sehingga tidak bisa melihat yang baik dan benar. Justru Tuhan Yesuslah yang menerangi kita ya Om, sehingga tutup atau kurung atau belenggu yang
ada sama kita itu hilang dan justru dibebaskan oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan. Gitu ya. Ada satu hal yang harus dijelaskan lagi itu, Ya. yaitu puasa Rohul Kudus. Oh, ya. Puasa Rohul Kudus itu selalu berusaha menyadarkan orang berdosa supaya sadar akan dosanya ya. Tetapi juga supaya manusia itu bisa memahami kasih Allah ya di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Itu kalau manusia tertutup ya, mengeraskan hati, tetap itu tidak akan memahami, orang yang dikasih Allah kok harus matinya begitu mengenaskan ya, begitu katanya tidak masuk akal lah, seorang yang betul-betul kekasih Allah tapi harus menanggung dosa sedemikian gitu ya, seperti pedih lah bacanya kisah Yesus. Memang waktu saya pertama kali baca ya cerita Yesus itu, hati saya juga nangis tuh waktu sampai Yesus disalibkan. Hati saya nangis. Tetapi waktu baca terus kan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, aduh seperti itu diubahkan kesedihan itu ya. Mengajar lagi kan 40 hari. Lalu pada hari ke-40 Yesus mengumpulkan murid-muridnya, aku pergi menyediakan tempat bagimu ya, pelan-pelan Tuhan Yesus naik ke surga. Itu waktu itu Pak, saya itu seperti ikut Tuhan Yesus ke surga. Aduh ya, karena saya berapa kali sakit hampir mati atau mengalami bahaya maut. Saya itu jadi beberapa kali menghadapi bahaya maut. Jadi waktu lihat sejarah Yesus itu seperti dapat jawaban. Jadi waktu itu belum ke gereja, Iya. Nah, begitu saya melihat itu ya, saya bilang ini saya mau ikut ini, saya mau ke sorga. Gitu. Malah jadi Om selamatkan dari peristiwa itu ya Om. Pak juga jadi baru tahu nih kalau mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Dan Tuhan menyelamatkan dari ancaman maut. Jadi Om sampai sekarang nih, sampai 77 tahun ya Om. Wah, hebat sekali nih Om. Waktu itu sebelum ke gereja tuh waktu itu. Waktu itu memang belum ya Om ya. Itu belum ke gereja. Nah, sesudah saya percaya sama Tuhan di dalam hati, yang mengalami kasih-Nya, apalagi juga baca Yesus bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat, itu jadi hati saya sudah terbuka. Nah, terus ada yang ngundang saya ke gereja pas Natalan, tau nggak? Pas Natalan. Ya kalau katanya orang kan bilang, ih Natalan baru ke gereja katanya. Tapi cara Tuhan mau menyelamatkan, mau memanggilkan, terserah waktunya ya. Atau waktu Jumat Agung, atau waktu Paskah, atau waktu Minggu biasa, atau waktu mau Natal. Iya. Terserah Tuhan. Dan bagaimana kita menyambutnya, meresponinya. Iya, waktu Alfa bertobat itu pas Natal juga ya Om ya. Padahal Om berkali-kali itu kan gak mau, terus pas Natal itu ya Om, ini emang luar biasa Om. Kalau suasana Natal itu ya Om, bisa betul-betul terang kasih Natal itu menerangi hati setiap manusia ya. Dan kayaknya banyak ada kedamaian ya Om. Ada kedamaian yang susah dijelaskan tuh suasana Natal. Iya ya Om ya. Kayaknya banyak juga orang yang mengalami hal yang sama ya Om. Kalau lihat kesaksian orang yang percaya Tuhan Yesus, itu rata-rata mereka pas Natal ya Om. Ya nggak semua sih, tapi kebanyakannya juga pas Natal gitu. Ya, suasananya. Suasananya yang penuh kedamaian. Iya Om ya. Ini betul-betul lahirnya Tuhan Yesus di hati itu, kelahiran baru itu ya Om, yang mungkin dirasakan ya. Kan Om juga sering mengajak setiap orang Kristen harus lahir baru, atau juga maksudnya bukan setiap orang Kristen ya Om, semua orang ya Om harus mengalami lahir baru ya, supaya masuk dalam kerajaan surga ya. Iya betul ya. Jadi ini kan abad pertama itu, peristiwa-peristiwa Yesus itu kan terjadi pada abad pertama ya.
Nah, kemudian itu sesudah Yesus naik ke sorga dan Rohul Kudus ya dicurahkan, itu Injil diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kebanyakan orang ngumpul di Yerusalem itu. Nah, kemudian di seluruh tanah Yudea, Yahudi, kemudian ke tetangganya Samaria, habis itu ke bangsa-bangsa yang sekelilingnya gitu. Nah, baru kemudian ya ke Amerika lah, ke Eropa duluan, ke Amerika. Nah, baru dari Amerika itu ada yang memberitakan Injil ke Indonesia. Oh, iya. Iya ya Om, jalanannya. Jadi dianggapnya agama Kristen itu agama Barat. Oh iya. Padahal dari aslinya itu dari timur, dari benua Asia di Palestina itu. Iya, iya. Kalau sahabat Apetra pernah ada yang baca buku Om tuh dijelasin ya. Jadi dari timur perkembangannya ke barat. Dari barat orang-orang yang merasa diberkati Tuhan, yang merasa udah yakinkan Tuhan, lalu mereka balik lagi malah ke timur ya, gitu ya Om. Memberitakan ya Om. Jadi terus sampai ke Indonesia. Dan kita udah pernah membahas ya Om di Alpetra Mitri ya, dari sejarah gereja dunia Asia sampai ke ya. Ya, dari Indonesia kemudian disebarkan lagi. Oh, gitu ya Om. Malah ya. Oh, malah gitu ya. Dari Indonesia malah jadi ke seluruh dunia lagi ya Om. Luar biasa juga ya Om. Oke Om, baik. Selanjutnya nih Om, kalau misalnya dikaitkan di perjanjian lama ya Om, kan ada penciptaan terang dan gelap gitu. Nah itu ada gak Om pas penciptaan ya Om, ada juga ada tentang terang dunia ini enggak Om? Maksudnya di perjanjian lama gitu, tentang terang dunia ini ada? Ya, di perjanjian lama itu kan rencananya Tuhan Allah itu melalui bangsa Israel menjadi terang dunia, terang bangsa. Tetapi bangsa Israel kan kemudian gagal untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena ya mereka itu jatuh bangun dalam dosa, sama seperti manusia lainnya. Padahal mereka itu umat pilihan. Hanya memang ada keistimewaan umat pilihan itu. Bangsa Israel itu boleh dikatakan bangsa yang paling cerdas, gitu. Ya, jadi tetapi ya kan Tuhan tidak mau sekedar memakai orang yang cerdas, maunya supaya mereka jadi saksi Tuhan, jadi saksi Tuhan mengenai keselamatan, itu yang difokuskan pada kedatangan Mesias, gitu. Mengenai kedatangan Mesias itu sudah rinci, harus lahirnya di Bethlehem, harus lahirnya dari seorang anak darah, harus dari garis keturunan Raja Daud, harus hidupnya tanpa dosa, harus matinya itu untuk menebus dosa, harus bangkit dari antara orang mati, gitu. Jadi banyak lagi. Dan harus mujizat-mujizatnya itu melebihi para nabi-nabi. Oh iya. Harus ada mujizatnya yang menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah ya Om. Betul. Betul nggak sih Om kalimatnya sebagai Allah gitu, kekuasaan? Ya. Jadi itu mujizat-mujizat Yesus itu ya. Sepertinya Tuhan Allah sendiri yang ada di dunia. Makanya sampai membangkitkan orang mati berapa kali, menyembuhkan orang yang sakit kusta, ya. Soal itu mencelikan mata orang buta atau orang lumpuh itu dianggap biasa lah. Tapi itu membangkitkan orang mati beberapa kali dan menyembuhkan penyakit kusta, gitu. Iya Om ya. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bisa bangkit lagi ya, hanya oleh Tuhan Yesus. Dan ada lagi, ada orang yang sakit karena dosa sampai lumpuh. Iya. Ya, nah itu orang yang sakit karena dosa sampai lumpuh itu, Tuhan Yesus yang pertama kali ucapkan kepada orang ini apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Karena si lumpuh itu percaya kepada Tuhan Yesus ya, dari matanya bagaimana ya. Sesudah kan orang-orang ribut tuh, ahli-ahli Taurat ya, ahli-ahli kitab itu. Siapa ini orang ini berani mengampuni dosa, katanya enggak.
Nah, tapi di dalam hati mereka tuh, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu di dalam hatimu kamu seperti aku ini menghujat gitu ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia ini gelar dari Mesias ya. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu Tuhan Yesus langsung tuh berkata kepada orang yang lumpuh itu, anakku, bangun, angkat tempat tidurmu, pulang. Gitu. Jadi pertama itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, itu yang bikin orang nggak terima gitu. Ini manusia, oh iya Nabi oke, tapi kenapa bisa mengampuni dosa itu kan? Pastinya. Tapi supaya kamu tahu, katanya Tuhan bilang ya, supaya kamu tahu bahwa aku bisa mengampuni dosa. Terus, anakku, bangun, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Bangun dah tuh. Luar biasa. Wah, orang tuh takjub ya. Bukan saja mengampuni dosa, tapi orang yang sudah tidak berdaya, sudah berapa lama, disuruh bangun dah. Gitu. Iya ya, bahasa pengampunan dosa ya Om, ada itu ya. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa manusia selain Allah. Ini ya Om. Itu juga jadi hadiah yang terbesar ya Om, buat manusia ya Om. Dari Allah ya, hadiah yang sungguh luar biasa gitu buat manusia. Jadi pada hari Natal itu ya, meskipun Tuhan Yesus belum berkorban di kayu salib waktu itu, tetapi dengan kedatangannya saja ke dalam dunia itu sudah membawa anugerah. Gitu. Jadi hari Natal itu, sehingga itu kedatangannya menjadi manusia itu sudah merupakan anugerah juga bagi orang percaya. Makanya itu gembala-gembala begitu percaya mengalami sukacita baru. Orang-orang Majus dari timur itu datang dari jauh, begitu menyembah bayi Yesus, mengalami sukacita baru, sukacita yang besar ya. Itu karena Yesus meskipun waktu itu masih seorang bayi, tapi dia kan penjelmaan firman Allah. Jadi dia bisa memberikan keselamatan kepada orang percaya meskipun waktu itu masih bayi. Oh iya betul ya. Padahal itu luar biasa sekali. Nah Om, kalau itu dari Tuhan, dari Allah untuk kita Om. Nah lalu Om, apa yang bisa kita lakukan, atau mungkin Om ada yang bisa disampaikan Om? Apa hadiah yang terbaik bagi kita Om, sebaliknya untuk Tuhan Yesus terutama di Natal ini? Jadi yang Tuhan inginkan dari manusia itu keterbukaan kepada kebenaran, keterbukaan kepada kasih Allah, keterbukaan kepada Mesias yang dijanjikan itu. Jadi keterbukaan, itu saja. Lalu keterbukaan itu otomatis yang meresponi dengan iman. Gitu. Tapi yang penting itu keterbukaan manusia terhadap kebenaran Tuhan. Itu syaratnya. Itu syaratnya. Dan itu hadiahnya yang harus kita kasih sama Tuhan ya Om ya. Hadiah yang hadiah yang terbaik untuk Tuhan ya. Itu dari diri kita. Gitu Om, gimana Om? Ya, tentu saja itu awalnya. Tapi kalau kita sudah mengalami keselamatan kasih Allah itu, ya kita harus mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan hanya hamba Tuhan yang mempersembahkan diri kepada Tuhan Yesus itu. Setiap orang yang sudah dijamah oleh kasih Yesus itu harus mempersembahkan dirinya. Lalu terserah nanti Tuhan mau pakai sebagai apa. Tidak semua jadi pendeta, tidak semua jadi penginjil ya. Tetapi semuanya Tuhan mau pakai. Semua. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mengalami kasih Yesus, itu Tuhan mau pakai. Nah, itu ya. Jadi nggak dibatasi ya Om, siapapun juga yang ini dipakai oleh Tuhan Yesus. Saya cuma berkat semua pemirsa
Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Jadi peristiwa Natal itu, meskipun belum sampai kepada penebusan dan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi satu peristiwa yang luar biasa. Karena firman Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, itu sebabnya malaikat-malaikat turun tuh menyanyi. Ini belum pernah terjadi. Ada malaikat-malaikat dari surga turun ke dunia bernyanyi-nyanyi gembira, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi bagi orang-orang yang diperkenan Allah, gitu ya. Itu baru terjadi. Lalu juga kan ada bintang istimewa tuh yang sampai menuntut orang-orang dari timur itu datang ke Bethlehem, ke Yerusalem, terus ke Bethlehem gitu. Jadi ada bintang yang khusus kelahiran Yesus, ada malaikat-malaikat yang turun dari surga gitu ya, dan juga itu kan kelahirannya di Bethlehem, dan juga dari garis keturunan Raja Daud dan dari seorang anak dara, itu Maria itu. Ya, oke Om. Baik Om. Dalam kesempatan ini mungkin terasa singkat ya, yang ini, tapi itu adalah inti dari pembahasan kita tentang topik Yesus itu telah lahir sebagai terang dunia. Sahabat Alpetra Ministry, bukannya kita nggak mau lama-lama ya, dan bukannya nggak kangen nih, tapi sampai sini dulu pembahasan kita di kali ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Om Dian, bisa menambah wawasan, dan tentunya dengan wawasan yang bertambah iman kita semakin. Sahabat Alpetra Ministry, selamat Natal, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Selamat Hari Natal. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Selamat Hari Natal, sahabat Alpetra. Tuhan Yesus memberkati.